Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali di channel Math Education Official. Apa kabar kalian? Sehat-sehat selalu kan? Dan tetap semangat belajar matematikanya. Pada pembelajaran kali ini akan kita pelajari materi mengenai kekongruenan bangun datar. Untuk materi yang pertama yaitu syarat dua bangun datar kongruen. Baiklah, langsung saja kita simak materinya. Nah, setelah sebelumnya kita bahas materi mengenai kesebangunan bangun datar, kali ini akan kita bahas materi mengenai kekongruenan bangun datar. Untuk materi yang pertama yaitu syarat dua bangun datar kongruen. Perhatikan gambar berikut ini. Nah, pada gambar ini terdapat dua buah bangun datar, yaitu A, B, C, D, E, F, G, H, dan P, Q, R, S, T, U, P, W. Nah, di sini terlihat bahwa bentuk dari kedua bangun datar ini sama. Jika bangun datar P, Q, R, S, T, U, P, W ini kita geser ke kanan sepanjang AP, maka titik-titik sudut dari kedua bangun datar ini akan saling berimpit. Sehingga bangun datar A, B, C, D, E, F, G, H tepat menempati atau menutupi bangun datar P, Q, R, S, T, U, P, W. Nah, jika diperhatikan didapat bahwa yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua bangun datar ini memiliki ukuran yang sama panjangnya. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian pada kedua bangun datar ini sama besar, yaitu 90 derajat. Nah, kedua bangun datar ini memiliki ukuran dan bentuk yang sama. Nah, bangun-bangun yang mempunyai bentuk dan ukuran yang sama itu disebut dengan bangun-bangun yang kongruen, yakni bangun-bangun yang sama dan sebangun. Jadi, bangun-bangun yang kongruen itu pasti sebangun. Sebaliknya, bangun-bangun yang sebangun itu belum tentu kongruen. Nah, untuk simbol kekongruenan itu sendiri dilambangkan seperti ini. Nah, berdasarkan uraian ini, maka gambar ini dapat kita simpulkan bahwa bangun datar A, B, C, D, E, F, G, H itu kongruen dengan bangun datar P, Q, R, S, T, U, P, W. Nah, dari uraian tadi, maka dapat disimpulkan bahwa dua bangun datar itu dikatakan kongruen jika memenuhi dua syarat berikut ini. Yang pertama, sisi-sisi yang bersesuaian dari bangun datar tersebut sama panjang. Dan yang kedua, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua bangun datar tersebut sama besar. Nah, untuk lebih jelasnya lagi mengenai kekongruenan bangun datar tersebut, maka perhatikan contoh-contoh soal berikut ini. Contoh soal yang pertama. Perhatikan gambar dua buah belah ketupat di samping. Apakah kedua bangun itu kongruen? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar ini terlihat terdapat dua buah bangun datar yang berbentuk belah ketupat. Nah, pada belah ketupat itu berlaku sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama, panjang sisi-sisi belah ketupat itu sama. Kemudian yang kedua, besar sudut yang saling berhadapan itu sama besar. Nah, perhatikan belah ketupat A, B, C, D ini. Diketahui bahwa panjang sisi DC adalah 6 cm. Nah, berdasarkan sifat-sifat dari belah ketupat, maka panjang keempat sisinya ini sama panjang. Sehingga panjang AB itu sama dengan panjang BC, sama dengan panjang DC, sama dengan panjang AD, yaitu 6 cm. Nah, kemudian berdasarkan sifat-sifat belah ketupat, sudut-sudut yang saling berhadapan itu sama besar.
Nah, adapun sudut-sudut yang saling berhadapan pada belah ketupat ABCD ini adalah sudut A itu berhadapan dengan sudut C. Maka besar sudut A itu sama dengan besar sudut C, yaitu 40 derajat. Nah, kemudian sudut B itu berhadapan dengan sudut D. Maka besar sudut B itu sama dengan besar sudut D, yaitu 140 derajat. Nah, demikian juga untuk belah ketupat EFGH ini. Karena diketahui panjang EF itu sama dengan 6 cm, maka panjang keempat sisi belah ketupat EFGH ini sama, yaitu panjang sisi EF itu sama dengan FG, sama dengan GH, sama dengan EH, sama dengan 6 cm. Nah, kemudian untuk sudut-sudut yang berhadapan pada belah ketupat EFGH ini adalah sudut G itu berhadapan dengan sudut E. Maka besar sudut G itu sama dengan besar sudut E, yaitu 40 derajat. Kemudian sudut H itu berhadapan dengan sudut F. Maka besar sudut H itu sama dengan besar sudut F, yaitu 140 derajat. Nah, selanjutnya akan kita tentukan apa saja sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua belah ketupat ini. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua belah ketupat ini adalah sebagai berikut. Sisi EF itu bersesuaian dengan sisi AB. Nah, karena sisi AB itu sama dengan 6 cm dan sisi EF itu sama dengan 6 cm, maka panjang AB itu sama dengan panjang EF, yaitu 6 cm. Nah, berikutnya sisi BC itu bersesuaian dengan sisi FG. Karena panjang BC itu sama dengan 6 cm dan panjang FG sama dengan 6 cm, maka panjang sisi BC itu sama dengan panjang sisi FG, yaitu 6 cm. Nah, selanjutnya sisi DC itu bersesuaian dengan sisi GH. Karena panjang DC itu sama dengan 6 cm dan panjang GH itu sama dengan 6 cm, maka panjang sisi DC itu sama dengan panjang sisi GH, yaitu 6 cm. Terakhir, sisi AD itu bersesuaian dengan sisi EH. Karena panjang AD sama dengan 6 cm dan panjang EH sama dengan 6 cm, maka panjang sisi AD itu sama dengan panjang sisi EH, yaitu 6 cm. Nah, selanjutnya akan kita tentukan kembali apa saja sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua belah ketupat ini. Nah, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua belah ketupat ini adalah sebagai berikut. Sudut A itu bersesuaian dengan sudut E. Karena besar sudut A itu sama dengan 40 derajat dan besar sudut E sama dengan 40 derajat, maka besar sudut A itu sama dengan besar sudut E, yaitu 40 derajat. Nah, berikutnya, sudut B itu bersesuaian dengan sudut F. Karena besar sudut B itu sama dengan 140 derajat dan besar sudut F sama dengan 140 derajat, maka besar sudut B itu sama dengan besar sudut F. Berikutnya, sudut C itu bersesuaian dengan sudut G. Karena besar sudut C sama dengan 40 derajat dan besar sudut G sama dengan 40 derajat, maka besar sudut C itu sama dengan besar sudut G, yaitu 40 derajat. Nah, terakhir, sudut D itu bersesuaian dengan sudut H. Karena besar sudut D sama dengan 140 derajat dan besar sudut H sama dengan 140 derajat, maka besar sudut D itu sama dengan besar sudut H, yaitu 140 derajat. Nah, dari uraian ini maka terlihat bahwa sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama panjang dan besar sudut-sudut yang bersesuaiannya sama besar.
Nah, karena kedua belah ketupat ini memenuhi syarat kekongruenan, maka belah ketupat ABCD itu kongruen dengan belah ketupat EFGH. Oh iya, sebelum kita lanjut, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel YouTube ini dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari channel ini. Serta jangan lupa share video ini sebanyak-banyaknya ke teman-teman kalian agar kita bisa saling berbagi ilmu. Nah, berikutnya contoh soal yang kedua. Perhatikan gambar di samping. Untuk yang A, apakah kedua bangun itu sebangun? Untuk yang B, apakah kedua bangun itu kongruen? Baiklah, untuk penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Nah, pada gambar ini terlihat terdapat dua buah bangun datar yang berbentuk persegi panjang, yaitu persegi panjang ABCD dan persegi panjang PQRS. Perhatikan persegi panjang ABCD ini. Diketahui bahwa panjang persegi panjangnya adalah 12 cm, kemudian panjang diagonal AC adalah 13 cm. Nah, karena lebar dari persegi panjang ini belum diketahui, maka akan kita cari terlebih dahulu berapakah lebar persegi panjang ini. Nah, adapun lebar dari persegi panjang ini adalah CB dan AD, di mana panjang CB itu sama dengan panjang AD. Nah, sekarang kalian perhatikan segitiga siku-siku AB, di mana siku-sikunya itu berada di titik B. Nah, AC adalah sisi miring dari segitiga siku-siku ABC, sedangkan AB dan BC itu adalah sisi siku-sikunya. Nah, untuk mencari panjang BC ini dapat kita gunakan teorema Pythagoras, yaitu BC pangkat 2 sama dengan AC pangkat 2 dikurang AB pangkat 2. Nah, karena panjang AC itu sama dengan 13 cm dan panjang AB sama dengan 12 cm, maka BC pangkat 2 sama dengan 13 pangkat 2 dikurang 12 pangkat 2. Nah, selanjutnya 13 pangkat 2 itu hasilnya adalah 169. Sedangkan 12 pangkat 2 itu hasilnya adalah 144. Maka BC pangkat 2 itu sama dengan 169 dikurang 144. Nah, hasil dari 169 dikurang dengan 144 adalah 25. Maka BC pangkat 2 sama dengan 25. Nah, karena kita mau mencari nilai BC, sementara BC di sini masih dalam bentuk pangkat 2, maka BC itu sama dengan akar dari 25. Hasilnya adalah BC sama dengan 5. Nah, dari uraian ini, maka didapat bahwa lebar persegi panjang ABCD ini adalah 5 cm. Nah, berikutnya untuk persegi panjang ABCD itu diketahui bahwa panjangnya adalah 12 cm dan lebarnya adalah 5 cm. Maka panjang DC itu sama dengan panjang AB, yaitu 12 cm, dan panjang AD itu sama dengan panjang BC, yaitu 5 cm. Nah, sedangkan untuk persegi panjang PQRS itu sisi panjangnya berukuran 12 cm dan sisi lebarnya itu berukuran 5 cm. Maka panjang QR itu sama dengan panjang SP, yaitu 12 cm, dan panjang RS itu sama dengan panjang PQ, yaitu 5 cm. Nah, adapun sisi-sisi yang bersesuaian dari kedua persegi panjang ini adalah sebagai berikut. Sisi AB itu bersesuaian dengan sisi RQ. Karena panjang AB sama dengan 12 cm dan RQ sama dengan 12 cm, maka panjang AB itu sama dengan RQ, yaitu 12 cm.
Nah, berikutnya, sisi BC itu bersesuaian dengan sisi RS. Karena panjang BC sama dengan 5 cm dan panjang RS sama dengan 5 cm, maka panjang BC itu sama dengan panjang RS, yaitu 5 cm. Nah, berikutnya, sisi DC itu bersesuaian dengan sisi PS. Karena panjang DC sama dengan 12 cm dan panjang PS sama dengan 12 cm, maka panjang DC itu sama dengan panjang PS, yaitu 12 cm. Terakhir, sisi AD itu bersesuaian dengan sisi PQ. Karena panjang AD sama dengan 5 cm dan panjang PQ sama dengan 5 cm, maka panjang sisi AD sama dengan panjang sisi PQ, yaitu 5 cm. Berikutnya, sudut-sudut yang bersesuaian dari kedua persegi panjang ini adalah sebagai berikut. Nah, sudut A itu bersesuaian dengan sudut Q. Karena sudut A dan sudut Q itu merupakan sudut siku-siku, maka besar sudut A sama dengan besar sudut Q, yaitu 90 derajat. Nah, berikutnya, sudut B itu bersesuaian dengan sudut R. Karena sudut B dan sudut R juga merupakan sudut siku-siku, maka besar sudut B sama dengan besar sudut R, yaitu 90 derajat. Selanjutnya, sudut C bersesuaian dengan sudut S. Karena sudut C dan sudut S merupakan sudut siku-siku, maka besar sudut C itu sama dengan besar sudut S, yaitu 90 derajat. Terakhir, sudut D bersesuaian dengan sudut P. Karena sudut D dan sudut P juga merupakan sudut siku-siku, maka besar sudut D sama dengan besar sudut P, yaitu 90 derajat. Nah, di sini akan kita tunjukkan yang pertama, yang bagian A, apakah kedua persegi panjang ini sebangun. Nah, berdasarkan pembelajaran kita sebelumnya, syarat kesebangunan dua bangun datar itu adalah yang pertama, perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu senilai, dan yang kedua, besar sudut-sudut yang bersesuaiannya itu sama besar. Nah, di sini akan kita tunjukkan apakah perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya itu senilai. Nah, untuk sisi-sisi yang bersesuaiannya yaitu untuk sisi panjangnya, perbandingannya adalah AB per QR sama dengan DC per PS. Nah, karena keempat sisi ini sama panjang, yaitu 12 cm, maka didapat perbandingan 12 per 12. Nah, selanjutnya pecahan ini bisa kita sederhanakan sehingga didapat pecahan 1 per 1 atau 1 berbanding 1. Nah, sedangkan untuk sisi lebarnya yaitu BC per RS itu sama dengan AD per PQ. Nah, karena panjang keempat sisinya ini sama, yaitu 5 cm, maka didapat perbandingan 5 per 5 atau 1 berbanding 1. Nah, karena perbandingan sisi-sisi yang bersesuaiannya ini senilai, yaitu 1 berbanding 1, dan besar sudut yang bersesuaiannya itu sama besar, maka persegi panjang ABCD itu sebangun dengan persegi panjang PQRS. Nah, selanjutnya untuk pertanyaan yang B, apakah kedua persegi panjang ini kongruen? Nah, kekongruenan dari dua bangun datar itu memiliki dua syarat, yaitu yang pertama, panjang sisi-sisi yang bersesuaiannya itu sama panjang, dan yang kedua, besar sudut yang bersesuaiannya sama besar. Nah, karena kedua persegi panjang ini memiliki panjang sisi yang bersesuaian itu sama panjang dan besar sudut yang bersesuaiannya itu sama besar, maka persegi panjang ABCD itu kongruen dengan persegi panjang PQRS. Nah, demikian pembelajaran kita kali ini mengenai kekongruenan bangun datar. Untuk materi yang pertama, syarat dua bangun datar yang kongruen. Semoga penjelasan dari saya mudah dimengerti oleh kalian semua. Jika ada yang kurang dipahami, silahkan kalian tulis di kolom komentar.
Baiklah, untuk pembelajaran kali ini saya cukupkan sampai di sini. Bertemu kembali di pembelajaran kita berikutnya. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.